Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Pemirsa, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID sangat strategis. Sinergitasnya menjadi hal penting, terutama dalam hal melawan hoaks dan memberikan informasi yang benar dan penting kepada masyarakat luas. Nah, setelah tahun 2021 berjalan dengan sangat sukses, KPID Bali kembali melaksanakan acara Anugerah Penyiaran Bali yang kedua kalinya atau untuk kedua kalinya di tahun 2022 ini. Anugerah Penyiaran Bali atau APB 2022 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada lembaga penyiaran atau LP, baik televisi maupun radio di wilayah Bali selama setahun ini. Bagaimana jelang Anugerah Penyiaran Bali APB 2022 akan menjadi topik atau akan kita angkat menjadi topik pada dialog khusus pada malam hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa, ada Bapak Agung Supriyo, beliau adalah Ketua KPI Pusat. Om Swastiastu, selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Apa kabarnya Pak? Baik. Waduh, ini saya merasa tertekan melihat Pak Agung memakai pakaian adat Bali ya. Cakep banget sih. Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat, sehat. Oke, terima kasih Pak Agung sudah hadir di studio malam hari ini. Dan yang pastinya siapa yang tidak kenal dengan beliau ini ada Bapak Gede Agus Astafel. Beliau adalah Ketua KPID Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Agus. Om Swastiastu. Sehat selalu Pak Agus. Sehat selalu. Saya naksir loh pakai bajunya. Sama saya juga naksir bajunya Pak Made itu luar biasa loh. Keren itu. Malam hari ini kita pakai kearifan lokal ya. Kita pakai endak. G20 aja Pak, para pemimpin kita dunia juga memakai endak ya. Betul. Ini luar biasa sekali. Bali ya. Yes, betul sekali. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana menjelang Anugerah Penyiaran Bali APB 2022. Saya ke Pak Agung dulu selaku Ketua KPI Pusat. Pak Agung, selama perjalanan ini bagaimana Bapak Agung melihat perkembangan penyiaran khususnya KPID Bali? Iya, KPID Bali, kata Balinya itu kan identik dengan budaya. Iya. Tadi Pak Made bilang G20, para pemimpin itu terpesona dengan bukan hanya keindahan, tetapi juga budaya Bali. Bahkan ada statement beberapa pemimpin negara-negara Eropa yang mengatakan dia tidak ingin pulang. Ini Joe Biden, ya. Jadi negara didaya sampai bilang seperti itu. Jadi memang Bali itu identik dengan budaya. Baik. Nah, KPID Bali sejauh pengamatan saya ini sudah membuat banyak lompatan terkait dengan mempertahankan eksistensi budaya Bali melalui layar kaca dan radio. Jadi semakin terpatri di kalayak penonton terkait dengan budaya Bali. Nah, ini adalah tugas KPID Bali karena memang tidak hanya semata-mata mengawasi isi siaran, tetapi juga bagaimana kemudian lembaga penyiaran, baik yang berjaringan atau nasional disebutnya, ataupun lembaga penyiaran lokal, ini juga membuat konten-konten, baik di televisi maupun radio, terkait dengan budaya itu sendiri. Nah, termasuk kaitannya dengan Anugerah Penyiaran Daerah Bali. Nah, kalau kita bicara tentang Anugerah Penyiaran Daerah Bali, kebetulan besok saya hadir ini. Saya ingin melihat kejutan-kejutan yang akan ditampilkan oleh KPID Bali. Karena mereka dengan para masih juri disembunyikan sama Ketua KPID Bali masih disembunyikan. Saya juga nggak tahu. Bahkan beberapa saking serunya sebuah anugerah, itu TV-TV yang ada di Jakarta yang kebetulan bersiaran di kota Bali, di daerah Bali, telepon saya. Baik. Mas Ketua, kira-kira pemenangnya siapa? Tolong diintip. Waduh, saya sendiri nggak tahu. Ya kita berdua saja. Nih, yang di sebelahnya Pak Agung nih senyum-senyum terus dari tadi. Saya sendiri, ini kan baru datang nih. Jadi sepanjang saya menjadi Ketua KPI Pusat 3 tahun, ini yang saya datang. Dan saya ingin melihat kejutan apa yang diberikan oleh KPID dan juri terkait dengan televisi dan radio mendapatkan penghargaan. Dan saya berharap ya tadi penghargaannya itu
bukan hanya terkait dengan hiburan ataupun informasi, tapi juga ada kaitannya dengan budaya Bali. Oke, seharusnya tahun lalu lo datang. Saya baca nominasi lo cukup. Oke, tapi kegiatan yang akan digelar besok ini akan penuh dengan kejutan sepertinya. Ini sudah benar-benar nggak ada bocoran Pak Agung dari. Nggak ada ini. Kemarin saya bertemu dengan Komisioner KPD Bali Pak Adi, Adi Sukurno. Dia juga nggak tahu itu urusannya Pak Agus katanya. Dia nggak tahu. Jadi betul-betul rahasia sampai besok jam 7 ya. Jam 6 waktu Bali. Oke, tapi komentar Pak Agung dengan apa yang sudah dilaksanakan ini untuk yang kedua kalinya Niki sendiri, seperti apa? Ya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi saya melihat tidak semua KPID mampu melaksanakan anugerah penyiaran daerah. Ya. Sebagian besar sudah melakukan. Nah, KPD Bali termasuk yang kami tunggu. Ya karena saya ingin melihat sesuatu yang berbeda yang ditampilkan oleh KPD Bali terkait penyelenggaraan anugerah penyiaran Bali ini sendiri. Ya. Tahun depan ini kami mendapatkan banyak masukan ya. Jadi kalau bisa KPI pusat melakukan anugerahnya di akhir tahun. Setelah semua KPID di daerah seluruh Indonesia melaksanakan anugerah. Nah nanti dikompetisikan konten-konten lokal yang dimenangkan oleh KPID. Nah, nanti KPI pusat membuat juri juga, lalu kemudian menilai konten-konten dari berbagai daerah yang dimenangkan oleh KPID. Nah ini harapan atau masukan dari berbagai narasumber kepada KPI pusat. Nah tahun depan kita lihat itu konten yang dimenangkan oleh KPID Bali itu bisa berlaga lagi bisa di pusat ya. Oke, Pak Agus, kita rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana jelang anugerah penyiaran Bali atau APB 2022. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Khusus pada malam hari ini bersama KPID Bali. Jelang Anugerah Penyiaran Bali APB 2022 masih menjadi topik kita, masih bersama Bapak Agung Supriyo, beliau adalah Ketua KPI Pusat, dan ada Bapak Gede Agus Astape atau Pak Agus selaku Ketua KPID Provinsi Bali. Kalau tadi Pak Agung sudah, ini saya meraba-raba nih apa kejutan-kejutan apa yang akan ada pada saat jelang Anugerah Penyiaran Bali 2022. Langsung aja deh yang saya tanya kepada Pak Agus nih. Pak Agus, ini berarti ada latar belakang akhirnya dilaksanakan kembali APB yang kedua kalinya ini. Kalau kita flashback lagi ini 2021 ini sangat sukses sekali penyelenggaraannya. Padahal itu dalam situasi COVID ya. Baik, terima kasih Pak Made. Tadi dikatakan Pak Ketua Besar Mas Agung Supriyo bahwa memang anugerah penyiaran Bali yang tahun 2022 ini memang berbeda dengan tahun lalu. Pertama dari sisi kategori. Dulu kategorinya adalah 10, sekarang 13. Ada 3 kategori baru yang kita lakukan, kita lombakan kepada teman-teman LP, baik TV maupun radio. 3 kategori baru itu, 2 adalah untuk radio, yakni penyiar berbahasa Bali terbaik. Yang kedua adalah program acara berbahasa Bali terbaik. Terus kemudian TV juga ada program berbahasa Bali terbaik. Jadi program dokumenter berbahasa Bali terbaik. Kenapa kita mengangkat tentang bahasa Bali? Karena kita kan kearifan lokal kita di situ. Kita selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dengan adanya peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 tentang penggunaan bahasa Bali, aksara Bali dan lain sebagainya itu. Bagaimana kita juga lembaga penyiaran harus mampu mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat. Kita harus bangga dengan kearifan dan budaya lokal Bali. Tadi Pak Agung sudah mengatakan bagaimana dalam KTT G20 kemarin pakaian endak semua, kemudian pakai orang ingin tetap tinggal di Bali karena budayanya. Dan inilah lembaga penyiaran tugasnya seperti itu. Jadi itu perbedaannya dengan
tahun lalu ya. Tahun lalu. Dan tahun lalu juga hanya ada lifetime achievement, jadi penghargaan kepada seseorang yang berdedikasi dan berprestasi dalam dunia penyiaran. Kali ini kita memberikan penghargaan kepada pihak atau instansi yang peduli kepada penyiaran di Bali dan sukses mengemban tugas dalam hal menjaga situasi Bali. Jadi ini penghargaan kepada lembaga, kepada instansi yang sifatnya memang selalu bisa bersinergi dengan KPID. Karena ini kan peran dari KPID, KPI adalah bagaimana kita bersinergi dengan semua stakeholder yang ada. Tidak saja kepada lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, tetapi juga komponen-komponen masyarakat lain. Contoh kemarin ketika KTT G20, bagaimana kita juga harus berperan membantu pengamanan sehingga bisa berlangsung dengan sukses. Kita bekerjasama dengan Polda Bali. Jadi Polda Bali membuat iklan layanan masyarakat, kita minta semua TV radio untuk menayangkan itu bagaimana kesiapan Bali, bagaimana mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan Bali, dan itu kita tayangkan berulang-ulang dan akhirnya memang KTT ini bisa berjalan dengan baik. Itu salah satu peran kita di KPID. Jadi ini memang, dan kali ini juga anugerah penyiaran Bali agak berbeda dengan tahun lalu. Sekarang semua lembaga penyiaran terlibat aktif ya. Dalam artian? Dalam acara puncaknya. Misalnya nanti persembahan tarian ini dari kelompok lembaga penyiaran A. Kemudian persembahan bondres dari lembaga penyiaran. Semua budaya dipersembahkan oleh lembaga penyiaran. Jadi KPID menjadikan ini lembaga sebagai rumah bersama. Dulu kan KPID hanya membuat acara, mereka menonton, mereka berlomba, kemudian mereka pulang. Tapi sekarang mereka yang aktif, kemudian mereka yang terlibat dan kita memfasilitasi. Jadi ini gawe kita secara bersama-sama. Bukan sekedar menjadi penonton, kemudian bukan objek penilaian, tetapi mereka dilibatkan juga. Mereka dilibatkan dan memang mereka yang tadi kita gladi resik di Art Centers, mereka terlibat dan antusias sekali. Dan yang menarik nanti bagaimana teman-teman LP ini menampilkan tadi budaya Bali dengan pakaian endak. Mereka akan parade, mereka akan fashion show, ya walaupun tidak fashion show kelas internasional yang profesional, tapi mereka akan kita berikan kesempatan untuk tampil menampilkan masing-masing lembaga penyiarannya dengan pakaian khas endak Bali seperti itu. Baik. Pak Agus tadi mengatakan ada tambahan perbedaan dari pelaksanaan APB 2021 dengan 2022 dengan penambahan kategori ini sendiri. Sebenarnya berapa jumlah karya yang diikutsertakan atau dinilai dalam APB yang kedua ini sendiri? Ini juga luar biasa. Kalau tahun lalu jumlah total karya itu 100 kurang ya. Tahun ini luar biasa mencapai 245. Itu luar biasa, jadi hampir mungkin 150% meningkat ya. Karena memang masing-masing kategori boleh diikuti oleh tiga karya. Kalau dulu kan misalnya Bali TV mengirimkan karya untuk satu kategori, maksimal satu kategori, satu karya. Sekarang tidak, itu maksimal 3 boleh. Karena apa? Di internal sendiri kadang-kadang kan ada proses yang dilakukan, misalnya mengirim penyiar terbaik. Padahal penyiar itu mungkin ada 3 atau 5, mereka ingin berlomba. Sehingga dulu kan dipilih oleh internal sendiri, dikirim 1. Sekarang kita berikan 3. Sehingga kadang-kadang mungkin dalam satu kategori bisa dapat 2 hadiah di situ bagi yang 1 LP misalnya. Jadi dari 66 radio yang ada di Bali, itu yang terlibat adalah 33 radio. Itu semua mengirimkan. Kemudian 14 siaran TV yang bersiaran di Bali, semua mengirimkan siaran. Kalau radio sendiri total sekitar 178 karya. Kemudian kalau radio sekitar 167 karya, kalau TV ada 87 karya. Dan ini dinilai oleh Dewan Juri yang betul-betul berkompeten di bidangnya. Ada ahli bahasa Bali dari UNUD, ada ahli komunikasi dari Universitas Sugriwo, kemudian ada budayawan dan sutradara film, ada praktisi TV, mantan praktisi TV, dan ada mantan praktisi radio. Jadi ini orang yang betul-betul memang memiliki karya-karya yang sudah kita lihat di masyarakat. Dan juri ini memang tidak sama dengan tahun lalu, sehingga nanti frame-nya biar tidak sama dengan tahun lalu. Jadi ini betul-betul murni, dia akan lihat karya yang terbaru seperti apa. Kalau misalnya nanti karyanya yang sekarang lembaga penyiaran A misalnya dapat juara,
tahun lalu dapat juara, berarti memang lembaga penyiaran tersebut memang berkualitas karena jurinya berbeda ini. Sehingga untuk menghindari juga ada kesan kok itu saja yang dapat juara dan sebagainya. Jadi ini betul-betul kita serahkan sepenuhnya kepada Dewan Juri. Dewan Juri, seperti itu. Baik, Pak Agung, peran dari KPI Pusat ini sendiri tentang pelaksanaan APB 2022 yang akan dihelat nanti besok seperti apa, Pak? Ya, kami senantiasa mendorong ya semua KPID di seluruh Indonesia untuk tidak hanya memberikan sanksi terhadap TV atau radio yang melanggar. Identikan KPI itu memberikan sanksi. Baik. Di mana-mana orang takut dengan KPI. Ya. Wah, nanti kita disanksi KPI ini. Sering kan ada joke seperti itu. Nah, selain memberikan sanksi, kita juga harus memberikan apresiasi. Nah, kalau KPID memberikan apresiasi kepada TV maupun radio di daerah Bali, mereka akan yang pertama termotivasi. Yang kedua, akan membuat standar kualitas isi siaran. Sudah jelas itu, jadi yang kalah itu akan mengikuti standar yang ditentukan oleh KPI maupun KPID dalam hal membuat konten. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Nah, kalau kita melihat dunia penyiaran di Bali, itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, KPID Bali. Bagaimana kemudian KPID Bali itu mampu menumbuh kembangkan industri penyiaran dengan berbagai cara. Tadi Pak Agus sudah sebutkan. Kalau yang terkait langsung dengan KPI, kemarin dalam anugerah penyiaran anak, kami kan juga membuat kompetisi. KPID Bali memberikan radio yang sangat pro kepada anak. Ya, ini luar biasa, radio ini radio swasta. Di tengah pandemi justru dia bisa eksis. Nah, saya nggak usah sebut namanya kali Pak Agus ya. Itu kami berikan anugerah, kami menangkan dari sekian radio yang dikirim oleh KPID di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain KPID Bali, juga ada peran serta dari Pemprov Bali. Kita tahu tadi Pak Agus sebut ada Pergub Bali tentang berbahasa Bali maupun tentang busana Bali. Dan ini kemudian diikuti oleh lembaga penyiaran baik TV maupun radio. Dan kemudian KPID Bali membuat kompetisi terkait siaran bahasa Bali yang baik dan benar. Nah, ini kan luar biasa. Jadi eksistensi budaya Bali itu semakin termanifest, terlihat. Oleh karena itu KPI Pusat baru saja beberapa bulan lalu memberikan anugerah kepada Gubernur Bali, Pak Koster, sebagai Pemprov yang peduli terhadap penyiaran. Bukan hanya terkait dengan Pergub tadi, tapi juga beliau itu sedang membangun tower bersama. Kalau tower ini terrealisasi, katanya tahun depan begitu ya terrealisasi, maka dipastikan seluruh wilayah Bali itu tidak ada blank spot. Semua akan mendapatkan siaran digital dari tower yang ada paling tinggi di daerah Bali. Nah, ini komitmen dari Gubernur Bali. Jadi dua pihak ini, KPID Bali dan Pemprov Bali. Nah, kalau hanya KPID saja yang bergerak, tidak didukung oleh Pemprov, tidak akan terrealisasi. Jadi dua-duanya ini mesti bergerak, bersinergi, maka akan membuat penyiaran menjadi sehat. Nah, inilah yang KPI Pusat mengapresiasi sinergi antara KPID dengan Pemprov. Baik, Pak Agus, dari ratusan karya yang akan diikutsertakan atau dinilai dalam APB kedua tahun 2022 ini sendiri, berarti ada penilaiannya seperti apa nantinya Pak Agus? Ya, kalau masalah penilaian kriterianya ada 7 itu. Jadi kita sudah berikan kepada Dewan Juri. Jadi diantaranya adalah yang pertama itu memang harus mengacu kepada aturan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Yang kedua harus karya orisinil, ya, orisinil dari lembaga penyiaran tersebut.
Yang ketiga adalah berkaitan dengan aspek jurnalistik. Jadi bagaimana ada yang sifatnya keseimbangan, check and balance. Kemudian keempat, bagaimana bisa bersinergi dengan program dari pemerintah Provinsi Bali. Kemudian ada juga unsur estetikanya. Dan nanti pada terakhirnya adalah pesan dari karya tersebut seperti apa. Apakah sesuai dengan temanya. Misalnya beberapa karya yang masuk itu adalah bagaimana kita bangkit dari kondisi pandemi ini. Iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh lembaga penyiaran baik radio maupun TV, bagaimana mengajak masyarakat untuk bangkit. Itulah sebabnya tema kita adalah pulih bersama menuju penyiaran sehat dan bermartabat. Jadi kita dengan adanya KTT G20 kemarin, kemudian Bali mulai bangkit, pariwisata mulai banyak, ini juga tidak lepas dari peran bagaimana teman-teman LP untuk menyiarkan informasi-informasi yang sifatnya mendidik, kemudian informasi yang sifatnya hiburan, kontrol dan perkat sosial. Itulah peran dari lembaga penyiaran yang harus kita lakukan, dan kita memang betul-betul mengapresiasi lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Bali dengan karya-karyanya itu. Kita tidak semata seperti tadi dikatakan oleh Mas Agung, hanya memberikan teguran, memberikan surat peringatan misalnya kepada lembaga penyiaran yang tidak sesuai dengan aturan, tapi kita di akhirnya itu kita harus perlu ada penghargaan. Jadi selain reward, memang selain punishment kita juga perlu reward ya. Jadi memang itulah tugas KPID, sehingga kita betul-betul tidak sebagai lembaga yang hanya ditakuti saja. Ketika kita datang ke LP ditakuti ini akan diberikan teguran, enggak. Kita ajak bersama-sama, ayo dong kita tingkatkan kualitas karya Anda dengan seperti ini. Dan saya yakin dengan 33 radio yang terlibat dan ada beberapa radio yang belum berpartisipasi, setelah kondisi pandemi COVID berakhir ini mereka akan berpartisipasi karena memang banyak kendalanya. Di antaranya mungkin soal SDM, soal biaya sebagainya, mereka banyak yang mengalami persoalan soal itu. Oke, Pak Agus, Pak Agung, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan jelang Anugerah Penyiaran Bali APB 2022. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya dalam dialog khusus pada malam hari ini kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Kita masih dalam dialog khusus bersama KPID Bali, tentunya bagaimana jelang ajang Anugerah Penyiaran atau jelang Anugerah Penyiaran Bali APB 2022 masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Masih bersama Bapak Agung Suprio, beliau Ketua KPI Pusat, dan juga ada Bapak Gede Agus Astape, Ketua KPID Bali. Tapi saya menarik Pak Agus mengatakan ini ada tema yang dipilih, pulih bersama melalui penyiaran sehat dan bermartabat. Berarti ada latar belakang akhirnya, sekali lagi, ini latar belakang akhirnya memilih tema pada tahun 2022 ini. Bagus. Ya betul, temanya kenapa pulih bersama dengan penyiaran sehat dan bermartabat. Karena kan di dalam kondisi pandemi COVID kemarin, banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya mungkin hoax seperti itu. Kemudian kita dalam suasana yang kondisi ekonomi yang sulit, sehingga orang cepat marah dan sebagainya, sehingga teman-teman TV, teman-teman radio banyak yang mengalami kesulitan, ada yang sampai merumahkan penyiarnya dan sebagainya, sehingga kita berpikir akhirnya mereka tidak lagi melaksanakan pola-pola siaran sesuai dengan yang ditentukan. Padahal awalnya kan teman TV atau teman radio membuat program-program yang sudah disusun dengan baik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari tokoh-tokoh agama ketika dulu mungkin mengajukan izin proposal dalam rangka EDP seperti itu. Tapi ketika kita datang, kadang-kadang kita lakukan monitoring dan evaluasi ke teman-teman radio, banyak yang sudah kondisinya tidak baik. Nah, itulah kita lakukan evaluasi, yuk kita sekarang bersama-sama bangkit. Jangan sampai nanti izin frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran dan diberikan negara itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Caranya seperti apa? Caranya kita harus bersama-sama bersinergi. Ada upaya-upaya yang bisa dilakukan sehingga teman-teman TV, teman-teman radio yang kondisinya mungkin tidak baik seperti itu, ayo kita dorong. Dan inilah semangat kita bangkitkan, dan ternyata apa? Dengan KTT G20 kemarin kan sebenarnya optimisme itu muncul. Jadi optimisme muncul dan kita luar biasa dampaknya. Sehingga teman-teman sekarang lembaga penyiaran kita bangkitkan motivasinya, bangkitkan semangatnya untuk kita selalu memberikan informasi-informasi yang sifatnya inspiratif, motivatif dan bahkan positif seperti itu, sehingga mereka akan terdorong untuk
stakeholder yang lain akan ikut berpartisipasi di situ. Mungkin misalnya bisa bekerja sama, kemudian bisa masang iklan dan sebagainya, sehingga orang kan, loh ini bagus lembaga penyiarannya, informasinya positif selalu, kita akan dorong. Nah, itulah kita ajak mereka untuk mari kita pulih bersama-sama, dan teman-teman yang memang ada masalah kita jadikan KPID sebagai rumah bersama penyiaran Bali seperti itu. Oke, Pak Agung, dari KPI Pusat ini sendiri tentunya sudah keliling Indonesia ya untuk menyaksikan, datang langsung dengan penyelenggaraan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh KPID Bali besok tentunya, Anugerah Penyiaran Bali tentunya. Ini ada hal yang menarik nggak sih Pak Agung melihat tema yang diambil dari KPID Bali ini sendiri tahun ini? Menarik. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi, maka penanganan pandemi oleh pemerintah ini dipuji oleh banyak negara di dunia. Salah satu yang terbaik di dunia, ya. Dan baik negara akan mereplika atau meniru penanganan COVID di Indonesia. Nah, salah satu yang memiliki kontribusi dalam penanganan COVID itu adalah lembaga penyiaran, baik TV maupun radio. Waktu kita melakukan anugerah penyiaran di tahun 2021, itu Pak Jokowi memberikan sambutan. Dan Presiden memuji, mengapresiasi peran dari TV dan radio pada saat COVID. Nah, jadi sosialisasi, iklan terkait dengan vaksin misalnya, ini sangat membantu masyarakat untuk kemudian vaksin. Kemudian memakai masker waktu itu ya, lalu menjaga jarak. Dan TV ini sangat punya kontribusi, dan radio juga sangat kontributif dalam hal penanganan pandemi. Jadi dulu ikut memperjuangkan kemerdekaan, TV radio mempertahankan kemerdekaan, sekarang berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Nah, sekarang ini fase bangkit. Bagaimana kemudian kita naik, terutama perekonomian kita yang sempat ya terpuruk. Bali sendiri ketika pandemi bukan lagi nol tapi minus. Nah, sekarang ini ditandai dengan G20 di Bali, dan kemudian ada APD, Anugerah Penyiaran Daerah Bali, yang mengambil tema bangkit. Saya optimis setelah APD dunia penyiaran akan kembali bangkit seperti semula. Konten kreator semakin banyak, industri kreatif akan meningkat, apalagi sekarang ini era digital. Bali ini akan masuk wilayah kedua. Ya, beberapa saat lagi kita akan memasuki era digital di mana TV akan semakin banyak, dan ini akan menyerap banyak tenaga kerja di daerah Bali. Baik. Pak Agus, dengan dilaksanakannya besok nih ya, Anugerah Penyiaran Bali ini sendiri, berarti ada sekali lagi ini tujuan pelaksanaannya APB ini sendiri. Kalau tujuan pelaksanaannya kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana ada penghargaan terhadap lembaga penyiaran, terutama yang menghasilkan karya-karya yang sifatnya informatif, kemudian mendidik, kemudian selaku hiburan dan juga kontrol sosial. Karena kita selama ini harus melakukan keseimbangan ya. Jadi antara lembaga penyiaran yang selama ini kita awasi kontennya, isi siarannya, kita lakukan pembinaan, dan mereka kan seperti anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua misalnya, ya kalau misalnya mereka ada masalah, kemudian ada kesalahan, kita tegur. Tapi ketika ada yang bagus karyanya, kita juara, kita kasih penghargaan. Itu memang tujuannya agar mereka termotivasi. Mereka termotivasi untuk menyampaikan informasi-informasi dan membuat karya-karya yang sifatnya memang betul-betul diperlukan oleh masyarakat dan memang betul-betul berkualitas. Berarti ada kewajiban dari lembaga penyiaran dengan ajang pemberian penghargaan ini. Betul, karena nanti mereka kan akan, apalagi besok mungkin mereka akan, yang menang akan memberikan speech ya, sambutan, kesan-kesan. Teman-teman yang misalnya belum beruntung kan pasti dia punya kemauan. Suatu saat harus seperti itu. Caranya apa? Ya harus berkarya dengan baik. Karena kita betul-betul memang
murni kita serahkan kepada Dewan Juri untuk menilai. Dan ini kan Dewan Juri ini adalah unsur dari masyarakat sesungguhnya. Jadi bagaimana mereka bisa berkarya dengan baik. Kalau misalnya karyanya baik, disukai oleh masyarakat, otomatis kita akan menuju ke penyiaran sehat. Bali akan betul-betul penyiarannya akan sehat dan masyarakat juga akan tercerdaskan seperti itu. Kalau saya tanya ini bagaimana persaingannya untuk tahun ini sendiri Pak Agus? Ketat sekali saya. Makanya kemarin waktu jumpa pers saya sampai tidak hadir kan. Saya serahkan sepenuhnya karena saya tidak mau mempengaruhi Dewan Juri. Jadi Dewan Juri sepenuhnya saya berikan kesempatan untuk menilai, dan terakhir baru kita lihat ternyata memang luar biasa. Jadi Dewan Jurinya jumpa pers dan mengakui ternyata karya-karya itu luar biasa, ternyata motivasi mereka untuk berkarya tinggi. Itulah sebabnya kita di KPID malah memprogramkan kalau bisa setiap tahun kita ada acara seperti ini. Untuk mengevaluasi dan mereka memberikan ruang kepada teman-teman LP untuk berkarya. Berarti ada juga kesulitan dari Dewan Juri untuk memilih yang terbaik nantinya? Kesulitan sebetulnya karena sampai terakhir tuh kita masih belum bisa menentukan juaranya ya. Mungkin sampai malam ini juga belum, kira-kira mungkin di malam baru keluar kira-kira. Itu yang ditunggu-tunggu besok ya Pak Agus. Kalau Pak Made rasanya nggak ngirim karya ya, tapi sudah sering juara kayaknya Pak Made ya. Juara di hati masyarakat. Ya. Kata ada teman yang bilang nggak usah ada juara deh, yang penting terlaris kan. Itu penting juga, itu penting. Tapi kan reward juga perlu sekali Pak Agus ya. Nanti suatu saat mudah-mudahan ada kesempatan buat Pak Made. Pak Agung melihat ini seperti kata Pak Agus ini sendiri, ini tingkat persaingan juga cukup ketat, kemudian Dewan Juri juga sudah ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga untuk mendapatkan ini loh hasil yang terbaik dari yang sangat baik ini sendiri. Pak Agung? Memang persaingan itu ketat Pak, semakin sini semakin ketat. Nah, kebetulan saya pernah jadi juri juga. Di KPI Pusat itu jurinya komisioner plus 2 orang dari unsur masyarakat. Nah memang unsur masyarakat ini yang pakar, yang mengerti tentang konten. Jadi nggak sembarang unsur dari masyarakat yang menjadi juri. Nah kadang-kala begini, kita sampai satu tingkat di mana ada 2 TV yang punya konten ini sama nih, sebanding. Dari aspek penggambaran, aspek cerita. Ini dua-duanya kalau diadu sama. Nah akhirnya gini aja, kita lihat sekarang demografi populasi rakyat Indonesia. 52% itu adalah kalangan muda. Jadi 27% milenial, 25% itu Gen Z. Jadi anak-anak muda semua nih. Sekarang kita share konten ini, 2 konten TV ini kepada anak-anak kita. Baik. Kira-kira mereka lebih suka yang mana? Lebih nangkap yang mana? Lebih terinspirasi yang mana? Karena kita nih juri bingung. Nah dikasihlah tontonan. Oh ternyata mereka milih ini karena lebih inspiratif, lebih kena di mereka. Udah ini yang kita menangkan. Aduh susah juga jadi juri saking seperti itunya. Pak Agus, kita rehat lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih. Kita masih dalam dialog khusus pada malam hari ini jelang Anugerah Penyiaran Bali APB 2022. Masih bersama Pak Agung Supriyo, Ketua KPI Pusat, dan Bapak Gede Agus Sastape, Ketua KPID Bali. Pak Agung, tadi Pak Agung mengatakan ini zamannya era digital, kemudian Bali TV pun sudah beralih ke digital hari ini pun. Bagaimana dengan kesiapan KPI Pusat sendiri, Pak? Tadi pagi saya rapat via Zoom dengan pemerintah, dengan Kominfo, dengan lembaga penyiaran, juga dengan KPID yang daerahnya sebentar lagi akan digital tahap kedua. Tahap pertama Jabodetabek, tahap kedua ini sepertinya Bali akan yang kedua. Ya sebelum Piala Dunia habis lah ini, World Cup ini. Nah
memang ini ada kaitannya dengan set-top box. Di masyarakat set-top box itu alat yang digunakan oleh masyarakat ketika TV-nya masih analog. Baik. Jadi kalau TV-nya masih analog, dia harus pakai set-top box. Nah, tadi di dalam rapat kami berbincang bagaimana kemudian di setiap daerah yang ASO itu pemerintah harus menjamin ketersediaan set-top box dengan harga yang terjangkau. Baik. Jangan sampai kemudian gara-gara analog switch off, TV analog dimatikan, warga nggak bisa melihat TV, dia beli set-top box harganya dinaikkan. Baik. Nah, ini yang nggak fair. Berarti ada pemantauan dari KPI pusat Nah, juga? makanya di dalam Rakornas KPI, dia diri oleh seluruh KPID di Indonesia, termasuk KPID Bali. Salah satu butir Rakornasnya itu adalah pemerintah harus menyediakan set-top box dengan harga yang terjangkau. Baik. Nah, dalam rapat tadi pagi itu dengan kebetulan hadir juga 40 vendor set-top box. Nah, kami minta kepada vendor set-top box juga pada pemerintah agar tadi menyediakan set-top box dengan harga terjangkau di setiap daerah yang ASO. Dan kami minta juga agar pemerintah ini mendata. Jadi warga yang belum terima set-top box berapa? Sudah berapa persen yang sudah dapat set-top box cuma-cuma? Ini kan ke rumah tangga yang memang secara policy pemerintah wajib memberikan. Baik. Yang ekonominya di bawah. Tapi yang lebih banyak ya itu adalah rumah tangga yang memang wajib membeli set-top box. Itu harus ada datanya. Jadi sehingga ketika mereka beli ada di pasar ataupun di marketplace. Oke, baik. Nah, ini yang kami inginkan. Nah, kalau nanti warga punya set-top box, di sini kan ada, mohon maaf, TV yang punya hak siar, MTech Group, ya, itu Indosiar, CTV, Moji. Nah, kalau nanti punya set-top box, otomatis mereka dapat mengakses TV dengan jernih. Saya tadi hari ini nginep di Sanur, di kamar nggak bisa ngelihat bola. Padahal itu dapat disaksikan secara gratis. Oke, baik. Kalau kita punya set-top box, nah akhirnya nobar dengan TV kabel yang berbayar tiap bulan. Padahal kalau kita sudah digital, nonton bola itu bisa cuma-cuma dengan kualitas yang jernih. Oke, berarti selain pemantauan juga ada evaluasi terhadap lembaga penyiaran. Jelas, makanya ini kita evaluasi berkala. Jadi kalau kemudian sudah merata, gambarnya jernih, nah nanti tugas dari KPD Bali untuk mengevaluasi dan mengawasi kontennya. Oke, baik. Kalau ada aturan-aturan baru yang diterapkan nantinya di daerah seperti itu, contohnya KPID Bali seperti apa nanti? Ya, yang pertama kami akan memperkuat konten lokal karena kewajiban dalam Permen yang baru itu 10%. Ini harus ada. Jadi kalau TV nasional tuh berjaringan, ini mesti ada konten lokalnya. Dan kalau ada pergub tadi, maka di waktu-waktu tertentu itu kan harus menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar. Nah, ini kami sangat mohon bantuan dari Pak Agus untuk kemudian memastikan agar TV berjaringan itu juga ada konten yang berbahasa Bali sesuai dengan pergub. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah TV bersiaran, ya nanti akan dibuka peluang usaha. Baik. Nah, saya berharap kalau peluang usaha itu ada, maka kami sangat memohon kepada KPD Bali untuk kemudian memastikan kalau ada kanal yang tersisa di era digital nanti diperuntukkan khusus untuk TV lokal. Baik, baik. Itu sehingga ya, jadi budaya Bali itu tersalurkan juga lewat TV lokal. Baik, bagus. Dengan apa yang dilakukan nanti dari KPID Bali sendiri jelang anugerah penyiaran, kita mengetahui ini tupoksi sesuai dengan Undang-Undang 32 2002 ini sendiri di bawah kepemimpinan Pak Agus Astape di KPID Bali ini sendiri. Sudah adakah teguran-teguran yang dilakukan Pak Agus terhadap lembaga penyiaran?
kalau selama ini kami bertugas di KPID sejak 1 tahun sudah 24 lebih. September 2021 ya, 1 tahun lebih ya. 27 September. Sampai saat ini kami belum berikan teguran kepada Baik. teman TV, radio yang diduga melanggar. Baik. Kenapa demikian? Karena kami selalu melakukan pendekatan persuasif ya. Baik. Jadi tidak hanya semata berbicara soal aturan undang-undang, tapi hal-hal yang sifatnya kita komunikasi. Sehingga kalau memang bisa dikomunikasikan, kita komunikasikan. Kalau misalnya ada laporan, teguran, atau mungkin laporan dari masyarakat, itu laporan masyarakat banyak Oke. sekali tentang tayangan TV, tentang tayangan radio. Ini kenapa? Tapi kita kemudian komunikasikan dan mereka menyadari, oh ternyata memang karena begini. Nggak ada maksud teman TV atau radio yang niatnya tidak baik, yang menyiarkan informasi yang negatif. Intinya komunikasi juga. Komunikasi, Pendekatan jadi- secara humanis juga. Ya, tapi Oke. kalau pada titik tertentu nanti tidak bisa, ya tentu kita akan berikan kewenangan kita untuk memberikan surat teguran. Baik Pak Agus, harapan Pak Agus dengan anugerah penyiaran Bali APB yang kedua tahun 2022. Harapan kami tentu agar lembaga penyiaran selalu membuat karya-karya yang berkualitas, yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, baik sebagai fungsi mendidik, kemudian informasi, hiburan, dan kontrol dan perangkat sosial. Mudah-mudahan dengan APB 2022 ini masyarakat akan menjadi lebih cerdas dengan tayangan-tayangan yang sifatnya berkualitas seperti itu. Oke, baik Pak Agus, Pak Agung, besok ketemu ya di Besok ketemu. Kesiranawo ya. Baik. Terima kasih Pak Agung dan Pak Agus sudah sharing malam hari ini yang pastinya kayak kita harapkan bersama nih KPID Bali sebagai rumah penyiaran bersama, siaran sehat, masyarakat cerdas dan bermartabat tentunya. Sekali lagi terima kasih. Sama di Sekuren Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi. Om.